Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Arif Nur Aini, MSI, yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan makalah kami. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu agar presentasi pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait makalah yang berjudul Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam yang beranggotakan yaitu Desvian Agirek Saturinang sebagai pemateri dan saya sendiri Muhammad Ni'am Jamaluddin sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada siang hari ini. Di makalah dipaparkan mengenai rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. 2. Apa prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Tujuan pembahasan yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. 2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Langsung saja pembahasan akan dijelaskan rekan saya, yaitu Saudara Desvian Agirek Saturinang. Saya beri waktu 10 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvian Agirek Saturinang. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni nilai tauhid, nilai adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan tadi, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yaitu konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan segala dan isinya, alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian untuk mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptanya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber dayanya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk perbuatan ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu prinsip adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu,
Dan salah satu sifatnya yaitu adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapatkan manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha, untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Karena itu, harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tapi juga pada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu prinsip nubuwah. Karena sifat Allah Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau bertaubat ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirim manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidik, yaitu benar dan jujur; amanah, yaitu tanggung jawab dapat dipercaya dan kredibilitas; patonah, yaitu kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas; dan yang terakhir yaitu tabligh, tentang komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Untuk prinsip yang keempat yaitu khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Untuk prinsip terakhir, yaitu kelima, yaitu prinsip mangat.
Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga akhir akhirat, hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat, yang artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas atau beramal soleh. Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia untuk terikat pada dunia saja. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam menurut Syekhul Hadi Supomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Somad, antara lain: 1. Prinsip keadilan. 2. Prinsip al-ihsan. Yang ketiga, prinsip al-mas'uliyah atau pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu prinsip al-hifayah. Yang kelima yaitu prinsip keseimbangan atau prinsip wasahiyah. Keenam, prinsip kejujuran dan kebenaran. Ketujuh, ada prinsip manfaat. Dan yang terakhir yaitu prinsip tidak ada paksaan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam antara lain yaitu yang pertama adalah landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang, khususnya dalam dunia perekonomian, adalah iman. Yang kedua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Untuk yang ketiga, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera, dan makmur di bumi ini. Keempat, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan sebagaimananya. Dan yang terakhir yaitu prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim sebagai landasan tegaknya keadilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu kesimpulan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, al-adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori ekonomi Islam. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam menurut Syekhul Hadi Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Somad. Beberapa prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip al-ihsan berbuat kebaikan, prinsip al-mas'uliyah pertanggungjawaban, prinsip al-kifayah, prinsip keseimbangan atau prinsip wasatiyah, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, dan prinsip tidak ada paksaan. Prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam antara lain yaitu
Satu, landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman. Menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Dua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Tiga, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Empat, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Yang kelima, prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Untuk selanjutnya, makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dari teman-temanku semua sangat diharapkan jika ada kurang dimengerti bisa mengacu pada rujukan yang kami gunakan. Saran kami dalam membuat makalah yaitu dengan lebih banyak mencari bahan dan sumber rujukan atau referensi agar dapat membuat materi yang lebih baik lagi daripada yang kami buat. Selain itu, perhatian poin-poin yang ada. Sekian presentasi dari kami, semoga jadi tambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.